Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Melvi. Sudah 2 minggu yang kita nggak ketemu ya. Sekarang kita mau kebaktian bareng nih dengan teman-temannya semua. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Tutup mata, tundukkan kepala, dan ikutin kata Kakak Melvi ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menjaga kami hingga hari ini. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jagalah hati dan pikiran kami, agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, Kak Melvi mau tanya nih, kenapa ya 2 minggu ini kita nggak sekolah minggu loh? Ada apa sih? Ada yang tahu? Oh ya, Kakak Melvi yakin semuanya tahu. Itu loh, ada virus nakal. Virus nakal yang kecil, namanya corona. Apa sih itu Kakak Melvi? Itu virus nakalnya adanya di badan-badan atau di tangan adik-adik yang gak rajin cuci tangan, gak rajin mandi, gak rajin sikat gigi. Nah, dari sekarang biar virusnya pergi, biar virusnya pulang, kita harus jaga kesehatan. Jaga kesehatannya gimana sih Kakak Melvi? Jaga kesehatannya 1, makan yang teratur, tidak boleh jajan-jajan. 2, harus mandi yang teratur. Mandinya harus
3 kali kakak Melvin. Kenapa 3 kali? Kan mandinya cuma pagi sama sore. Kalau kalian keluar rumah jajan, kalian pulang ke rumah harus mandi, harus cuci tangan, harus ganti baju, biar si virus nakalnya itu, kuman nakal, nggak ada di dalam tubuh kita. Yang ketiga, nah ini nih, kita harus rajin berjemur. Berjemur di matahari, di bawah matahari. Jam berapa ya? Ada yang tahu? Oh, pintar! Matahari yang bagus untuk kita saat ini, untuk biar virus nakalnya keluar dari tubuh kita, itu jam 10 sampai jam 12. Ya, jangan lupa ya, harus mengikuti semua yang kakak Melvin bilang. Biar apa? Biar kita ke sekolah minggu lagi. Emang udah gak kangen sama kakak Melvin nih? Siapa yang lebih betah di rumah nih? Pasti semuanya mau ke sekolah minggu, ketemu sama kakak sekolah minggu, mau ketemu kakak Melvin, kakak Sela, kakak Elizabeth, kakak Lydia, kakak Feby, kakak Yohana, kakak Vero, kakak Didis, kakak Ati, dan kakak Juli. Mau kan semuanya? Nah, gitu dong. Kakak Melvin yakin semuanya mau jadi anak sehat. Oke, sekarang kita mau bernyanyi kembali ya buat Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Kita nyanyinya lebih semangat ya. Kita nyanyinya lebih semangat. Harus pakai gaya. Baca kitab suci, doa tiap hari.
udah ada yang bilang, amang itu, belum pas. Terus ciri-ciri kedua, amang itu masih muda. Ayo, ada yang tahu nggak? Ciri yang ketiga, amang ini mirip kayak teman kita, Alvaro Sitorus. Ayo, siapa yang tahu? Oh iya, betul, amang Alfi Sitorus. Hore, kita mau dengar firman Tuhan sama amang Alfi. Duduk yang baik dan tidak boleh main-main ya. Ayo amang Alfi. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita melipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, itulah yang melampaui hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semua. Amang harap adik-adik sekolah minggu HKBP Palmera Petamburan sehat-sehat semua. Amin. Amin. Amang harapkan meskipun kita ibadah di rumah, tapi jangan menurun semangat adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi nas khotbah kita, tapi sebelum itu ada saran amang buat adik-adik di rumah. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, coba ambil dulu sebentar Alkitabnya. Ayo, amang hitungnya sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah diambil Alkitabnya? Oke, kita buka ya. Siapa duluan yang buka nanti? Yohanes. Dari nas khotbah kita pada hari ini dari Matius 21 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Maaf, tadi amang salah. Ternyata yang amang buka untuk khotbah minggu siang nanti. Dari Matius 21 ayat 12 sampai yang ke-17. Sudah dapat adik-adik semua? Kita baca bersama-sama ya. Matius 21 ayat 12 sampai yang ke-17. Kalau bisa kita baca responsoriah. Jadi amang baca yang genap nih, adik-adik di rumah baca ayat yang ganjil. Jadi amang dulu ya, baca ayat yang ke-12, nanti adik-adik baca yang 13, amang ayat 14 dan seterusnya. Pertama dari amang, Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13. Ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Ayat 15 adik-adik. Ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Kita bersama-sama baca ayat yang ke-17. 1, 2, 3 ya. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota Betania dan bermalam di situ. Demikianlah firman Tuhan.
Shalom adik-adik semua. Halo. Hai. Nah, meskipun kita sekarang di rumah, tetap semangat adik-adik ya. Kalau kita semangat, pasti penyakit itu semakin jauh. Jadi, Amang mau bertanya sebelumnya. Dulu sebelum ada virus, adik-adik kan sekolah nih. Ada yang mungkin main nih keluar rumah. Jadi kalau kita keluar dari luar rumah, masuk rumah biasanya kita ketuk pintu ngomong apa sih adik-adik? Ada satu kata biasanya yang kita sebut yaitu shalom. Nah, kata shalom ini biasanya kita pakai ketika kita dari luar rumah, ketika kita mau masuk ke dalam rumah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ketika orang tua kita dari luar, kita di dalam rumah, kata apa yang kita sambut oleh kepada orang tua kita? Masih ada nggak dari antara adik-adik yang mau menyalam orang tuanya kalau pulang dari rumah? Ayo, ada yang masih mau nggak? Atau ada yang cuek ketika orang tuanya masuk rumah, dia malah main handphone. Nah, ini artinya Amang ingin mengajarkan melalui nas ini bagaimana cara penyambutan yang hangat kepada orang tua kita di rumah. Sama seperti halnya orang-orang Yahudi di dalam nas khotbah kita pada hari ini, terkhusus kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Palmera Petamburan. Di sini diceritakan ketika Yesus mau masuk ke kota Yerusalem, bagaimana cara penyambutan mereka. Keluar satu kata yaitu Hosiana. Ada kata Hosiana penyambutan orang-orang di Bait Allah atau kota Yerusalem ketika Yesus ingin masuk ke Bait Allah. Tahu nggak adik-adik apa ekspresi Tuhan Yesus saat itu? Dia senang atau kesal ketika dia boleh masuk ke Bait Allah? Ada yang tahu jawabannya? Yaitu jawabannya kesal. Kenapa Yesus kesal? Karena Bait Allah digunakan untuk menjadi tempat perdagangan banyak orang. Di situ menjadi sarang penyamun. Tahu artinya sarang penyamun? Di situ orang melakukan dosa dengan cara menipu orang lain. Nah, itulah yang membuat Yesus kesal. Mereka menyambut Yesus memang dengan kata Hosiana, tetapi perilaku mereka tidak baik di depan altar dan di depan halaman Bait Allah. Nah, adik-adik sekalian, yang ingin Amang beritakan bahwasanya gereja itu tempat apa sih adik-adik? Tempat berdoa untuk belajar firman Tuhan. Kalau mau tempat jualan di mana? Ayo. Siapa di sini yang pakai Shopee? Pernah nggak ngelihat mama bapaknya buka Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak? Terus apa lagi tuh? Masih banyak lagi ya. Ada yang pernah pakai untuk beli belanja online? Nah, kalau itu namanya tempat belanja untuk berdagang. Tetapi kalau gereja untuk tempat berdoa dan belajar firman Tuhan. Bagi adik-adik sekalian, meskipun di rumah, apalagi horong satu nih, horong satu pun harus bisa sebenarnya diajarkan orang tuanya berdoa. Apalagi kalau sudah masuk orang dua, orang tiga, dan orang empat, barulah supaya pintar maju ke depan memimpin doa, apalagi di tengah-tengah keluarga. Jadi adik-adik yang mau beriman, tumbuh imannya di dalam Kristus, harus rajin baca kitab suci dan berdoa tiap hari. Seperti lagu tadi. Masih ingat lagu tadi baca kitab suci? Ayo Amang ajak sekali lagi ya. Satu ayat aja sekali lagi kita nyanyikan baca kitab suci. Tahu semuanya ya lagunya ya. Kita bernyanyi dengan semangat satu ayat saja. Kalau ada yang di rumah boleh pakai gaya ya. Boleh sambil tepuk tangan. Baca kitab suci, doa
kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jika adik-adik mau tumbuh di dalam Kristus, menjadi anak-anak Kristen yang baik, harus setia baca kitab suci dan doa tiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, siapa di sini yang tahu arti bait Allah? Ada yang tahu? Sekarang Amang kasih games atau challenge. Jadi nanti setelah kita tutup ibadah nanti, adik-adik coba menghafal, coba buka Alkitabnya dari 1 Korintus 3 ayat 16. Sudah dibuka, Amang hitung sampai 5 ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi nanti kita baca bersama-sama ya adik-adik. Tapi nanti Amang kasih challenge-nya, games-nya boleh dikirim ke orang tuanya, suruh divideokan dan dihafal. Jadi kalau dihafal ini nanti divideoin sama orang tuanya, baru dikirim ke guru sekolah minggunya. Kita baca ya bersama-sama ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi tahu sampai di sini adik-adik semua apa bait Allah? Bait Allah ada diam di diri kita sendiri. Jadi kalau adik-adik mau bersihkan dirinya, bersihkan pikirannya, bersihkan hatinya, berarti bait Allah juga bersih, karena bait Allah itu di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya besok-besok kita jumpa atau ketemu di gereja untuk pergi ke sekolah minggu, bersihkan dulu hati dan pikiran kita. Jangan ada yang pergi ke sekolah minggu motivasinya supaya dapat uang jajan, atau ada yang mengusik temannya. Kalau ada berdoa di sampingnya, diajak ngobrol, itu namanya hatinya belum bersih. Karena bait Allah itu sebenarnya ada di dalam diri adik masing-masing. Oleh karena itu yang terakhir yang Amang sampaikan kepada kita semua, adik-adik sekolah minggu HKBP Palmera Petamburan, jika mau iman kita bersih, hati kita bersih, harus mau patuh kepada firman Tuhan. Jadi orang tua itu kalau menasihati tetap di rumah saja harus dituruti. Itulah tanda adik-adik yang bersih dan suci hatinya. Tetap di rumah saja ya. Amang aja di rumah juga sendiri kok di gereja ini. Tetapi jangan adik-adik menjadi takut. Boleh beraktivitas di rumah, tetapi tetap cuci tangan dengan sabun. Jadi tetap cuci tangan dan juga pakai hand sanitizer. Dan ingat, jangan main di luar rumah. Siapa yang berhasil nanti kalau kita ketemu, selama dia libur sekolah minggu, libur sekolah juga, dia tetap di rumah, nanti Amang kasih hadiah. Jangan lupa nanti challenge-nya ya. Pokoknya harus hafal 1 Korintus 3 ayat 16. Semoga adik-adik yang di rumah tetap sehat dan orang tua juga tetap sehat. Dan jangan bandel, patuhilah apa nasihat orang tuamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang selalu memberikan kesehatan kepada kami hingga pada saat ini. Terlebih Tuhan, adik-adik dan anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Palmera Petamburan, Engkau yang selalu memberikan kekuatan, sukacita yang lebih Tuhan kepada mereka. Meskipun mereka boleh beribadah di rumah Tuhan, tetapi jangan hilangkan sukacita mereka. Dan mereka selalu diberi semangat untuk mendengarkan dan memuji nama-Mu. Tuhan yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang selalu memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada seluruh bangsa ini Tuhan, supaya tetap bisa melawan virus yang hadir di tengah-tengah masa ini Tuhan.
Ya Tuhan, orang tua kami juga berada Tuhan dimanapun itu, yang ada bersama kami Tuhan. Engkau yang selalu juga memberikan mereka kesehatan, dan juga orang-orang yang sakit Engkau yang memberikan kekuatan supaya mereka selalu boleh memiliki kesembuhan. Bapa juga yang baik, kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, dan pengurus dan pengajar sekolah minggu. Engkau yang selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan juga kesehatan selalu kepada kami semua. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, tapi kami percaya Tuhan Engkau menghapuskan dosa-dosa kami, agar kami semakin layak menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah dengar firman Tuhan dari Amang Alfi. Ayo, apa pesan Amang Alfi? Pesannya, kita harus jaga hati, jaga pikiran kita, agar bait Allah yang ada di hati kita tetap bersih. Begitu juga dengan badan kita. Kita harus jaga biar kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu. Oke adik-adik? Sekarang kita mau tutup kebaktian kita, tapi Kakak Melvi mau pesan nih, jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi, dan tetap di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Yuk kita bernyanyi untuk menutup kebaktian kita. Kita mau bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Kita tutup ibadah kita adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Jadi adik-adik, kita bertemu lagi minggu depan ketika hari raya Paskah. Jadi jangan lupa ya, tetap berdoa di rumah dan minggu depan kita berjumpa lagi. Shalom bagi kita semua. Dadah. Dadah semua adik-adik, sehat-sehat terus ya.